Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya kita ini harusnya sayang juga sama siapa? Rasul. Itu paling perhatian. Antum tahu lagi Pak, Masya Allah. Kisah yang lain, sayang Rasulullah SAW itu sampai Masya Allah. Kisah Julaibib. Antum tahu gak kisah Julaibib? Udah pada tahu atau? Enggak. Di Julaibib ini Pak, Masya Allah, ini pemuda miskin, rambutnya acak-acakan, wajah nggak ada, maksudnya paras muka itu pas-pasan. Julaibib miskin. Rasul ini dari jauh itu udah, Masya Allah, ini pemuda nggak zuat-zuat dia, nggak nikah-nikah. Kasian nggak kita lihat seperti itu? Pak, kalau lihat orang yang udah ini nggak nikah-nikah memang kasian. Harus seperti itu. Ya kita carikan. Nah ini Rasulullah SAW juga sama seperti itu. Lihat Julaibib itu nggak nikah-nikah itu kasian. Akhirnya apa kata Nabi SAW? Ya Julaibib, ala tatazawwaj, wahai Julaibib, kenapa engkau nggak nikah? Disebutkan Pak ya, Julaibib ini orangnya apa ya? Sukanya main sama anak perempuan, anak kecil perempuan itu sering dimainin sama apa? Julaibib. Jadi bukan kalau zaman dulu Pak itu istilahnya bukan panglima, nggak dipandang. Dia tapi kalau seandainya dia istilahnya main panahan, main kuda, top zaman sahabat Nabi. Tapi kalau main sama anak-anak, main boneka dan sebagainya, itu gak dipandang. Julaibib ini sayang sama anak-anaknya, sama anak-anak kecil seperti itu. Akhirnya Abu Barzah al-Aslami mengatakan, la inda khala alaikum Julaibib la fa'alanna wa la fa'alanna. Kalau seandainya Julaibib masuk ke rumah saya nih, ingat, aku akan hukum kalian semua. Ngomong ke siapa? Putri-putrinya. Karena Julaibib ini nggak dipandang. Antum tahu ya, Masya Allah, sampai disebutkan kasurnya Julaibib itu ya emperan rumah orang. Rumah-rumah orang itu dia cuma menghindarkan dari debu saja. Dia tidur di situ. Wah, inilah nggak tempat dia bermalam. Nggak punya uang dan sebagainya, nggak punya. Akhirnya Abu Barzah al-Aslami melihat ini kotornya orang. Nggak boleh masuk rumah, nggak boleh main sama apa putri-putriku. Kejadian Pak, akhirnya Masya Allah, lewatlah seorang Ansor. Orang Ansor ini Nabi tahu dia punya apa? Punya putri. Apa kata Nabi SAW? Zawisni ibnatak, nikahkan putrimu. Apa kata orang Ansor ini? Na'am ya Rasulullah wa nu'mata inayya. Iya wahai Rasul, silakan nikahkan putri aku. Ini sebuah kehormatan dan sebagainya. Apa kata Rasul? Bukan aku yang mau nikah. Siapa wahai Rasul? Julaibib. Hah? Julaibib yang mau nikah. Kalau kita Pak usyawiru ummahat, tunggu dulu. Aku mau musyawarah dengan istriku. Jadi apa? Musyawarah dulu. Kalau Julaibib tunggu dulu lah. Tapi kalau Rasul ambil. Jadi akhirnya Rasul ini cuma nawarin saja. Cuma apa? Cuma nawarin. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pulanglah ini orang Ansor ini ke istrinya. Dia mengatakan, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah SAW meminta kepada engkau agar putri kita nikah. Apa kata istrinya? Sama. Karamata wa nu'mata inayya, iya. Ini sebuah kemuliaan dan apa? Penyejuk mata. Nikahkan saja dengan Rasulullah SAW. Apa kata suaminya? Yang mau nikah itu Julaibib dengan anak kita. Apa kata perempuan istrinya? Julaibib ini. Julaibib idih. Ada kata ini idih. Maksudnya jijik sama siapa? Sama Julaibib. Nggak mau. Aduh, kalau Julaibib janganlah. Akhirnya ini tahu, jadi nggak boleh nih kita nikahkan sama Julaibib. Nggak boleh kata istrinya. Wallahi la tuzawwijhu, la tuzawwijha. Demi Allah jangan apa? Nikahkan putri kita dengan siapa? Julaibib. Udah, ini mau pergi Pak. Suaminya mau pergi ke Rasulullah SAW, mau buka pintu. Anaknya itu dengar. Dari apa? Dari kamar. Keluar. Apa kata anaknya? Man khatabani ilaikuma. Siapa yang datang melamar aku melalui jalur kalian berdua? Apa katanya? Rasulullah. Rasul yang datang tapi untuk apa? Julaibib. Apa kata perempuan tadi? Atarudduna amra Rasulillah. Wahai ayah, wahai ibu, engkau itu tolak tawaran Rasul. Nikahkan aku sekarang. Syuh. Padahal Julaibib apa tadi? Gak punya uang, gak punya rumah, gak punya pakaian. Pakaian itu cuma pas-pasan semua ya. Paras muka pas-pasan.
Jadi kita pun yang pas-pasan paras mukanya nggak apa-apa. Julaibib itu juga seperti itu. Akhirnya apa? Rasulullah SAW pun apa? Didatangi oleh laki-laki Ansar tadi, dibawa putrinya, langsung dinikahkan. Ingat Pak, sami'na. Rasul nyuruh atau nawarin? Cuma nawarin saja, cuma tawaran. Ternyata tadilah atarudduna Rasulullah, tawaran Rasulullah ditolak. Kalau tawaran saja nggak boleh ditolak, apalagi apa? Perintah. Ternyata Pak, itu langsung dinikahkan, sah. Dan antum tahu malam pertama ada panggilan apa? Jihad. So, kalau kita di malam pertama ada panggilan jihad, yang udah lama nggak nikah, bertahun-tahun kita nggak nikah itu. Malam pertama rupanya ada panggilan apa? Jihad, harus berangkat. Antum tahu Pak, Julaibib itu kita balik lagi tadi. Julaibib itu bukan panglima, bukan juga orang sering main kuda, bukan juga orang sering main apa? Panah. Enggak. Tapi mainnya sama siapa? Anak-anak kecil, main sama boneka dan sebagainya. Akan tapi apa kata dia? Wahai istriku, da'ini, tinggalkan aku bersama siapa? Rasulullah SAW untuk pergi apa? Jihad. Sami'na wa ta'na. Berangkat akhirnya apa? Julaibib bersama kelompok-kelompoknya. Dan walhamdulillah qadarullah, kaum muslimin dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam perang tadi dimenangkan kaum muslimin. Setelah perang selesai dikumpulkan semua apa? Kelompok. Biasanya Pak, kalau perang zaman dulu itu ada kelompok-kelompok, ada pemanah, ada yang di atas gunung sebagainya, semua dipanggil, dikumpulkan. Rasul tanya, hal tafkiduna min ahadin? Apakah ada di kelompok kalian yang hilang meninggal? Fulan, disebutkan, selesai. Kelompok kedua, hal tafkiduna ahada? Kalian ada nggak yang hilang meninggal? Fulan, disebutkan. Yang ketiga juga seperti itu, sampai akhir. Ternyata tidak ada disebutkan nama siapa? Julaibib. Orangnya pun nggak dilihat oleh Rasul. Rasul nggak melihat, namanya juga nggak apa? Nggak disebut. Bingung ini Rasul SAW. Kemana Julaibib? Akhirnya apa kata Rasulullah? Utlubuhu fil qatla. Carilah mayatnya Julaibib di tempat-tempat orang terbunuh. Antum tahu kenapa Pak? Julaibib ini kita ulangi, nggak dianggap. Bayangkan, nggak dihitung. Karena dia ini bukan apa? Bukan panglima juga, bukan pasukan, dan bukan. Dia tuh nggak dianggap, nggak dianggap sama yang lain. Bayangkan, antum saja Pak di sebuah komunitas kalau nggak dianggap, gimana perasaan antum? Loh sedih, antum tuh mau masuk sama mereka, mau senang-senang, tapi malah nggak dianggap. Pasti antum sedih. Itu yang dialami oleh siapa? Julaibib. Nabi itu sampai marah, utlubuhu fil qatla, cari itu Julaibib di tempat-tempat orang terbunuh. Dan dicari, apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, hadhihi jussatu Julaibib qatala sab'atan faqatalu. Wahai Rasul, ini mayatnya siapa? Julaibib. Dia di samping 7 non muslim, orang-orang kufar. Awalnya dia membunuh 7 orang tadi, tapi karena saking banyaknya apa? Lukanya Julaibib nggak bisa tahan lagi. Mereka mati 7 orang, akhirnya Julaibib juga ikut apa? Mati. Syufa. Bukan pasukan, bukan panglima. Bunuh berapa? 7. Itu kalau udah panggilan iman. Kalau udah iman itu Pak, pasti bisa 7 orang. Dan antum tahu, Masya Allah, Rasulullah SAW itu sampai nangis. Itu jenazahnya Julaibib, itu nggak boleh ada yang nyentuh sedikit pun dari sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Dan antum tahu, sampai yang nguburkan itu tangannya Rasulullah SAW. Bukan sahabat yang lain, itu Nabi sampai apa? Nabi gendong, yang ngubur, yang gali kubur itu siapa? Rasulullah SAW. Gak boleh ada yang nyentuh, gak boleh ada yang gali kuburan siapa? Julaibib. Sampai apa kata Anas bin Malik, lam yakun li Julaibib firashun illa sa'ida Rasulullah SAW. Julaibib itu gak pernah tidur di kasur kecuali di telapak tangannya siapa? Rasulullah SAW. Masya Allah, gak ada sahabat Pak yang bisa tidur di pangkuannya siapa? Rasulullah SAW. Tapi Julaibib mampu nggak? Mampu. Itu kalau udah sami'na wa ta'na. Antum tahu Pak, itu Rasul itu sampai nangis. Rasul bayangkan istri Julaibib gimana ditinggalkan, siapa yang nafkahin dan sebagainya. Akhirnya Rasul cuma berdoa, Allahumma subba 'alaiha al-khaira subba wa la tajal Aisyah kadda. Ya Allah, lancarkanlah rezeki istrinya si Julaibib. Jangan jadikan rezeki itu sempit mungkin ya Allah. Apa kata Anas bin Malik? Falam yakun fil madinati ayyimun anfaqa minha.
Tidak ada satupun janda lebih kaya dibandingkan istrinya siapa? Julaibib. Yang ngantri Pak mau nikahin istri Julaibib itu apa? Panjang. Karena apa? Kaya. Bayangkan. Itu apa? Kalau udah sami'na wa ta'na gini Pak. Jadi istilahnya kita kalau seandainya diperintah oleh Rasul lakukan, dilarang oleh Rasul lakukan, bukan karena apa-apa Pak. Karena sayang. Karena Rasul apa? Sayang. Bukan Rasul itu berarti apa enggak sayang membuat kita letih, membuat kita capek, enggak. Tapi karena Rasul sayang, tapi lihatlah balasan yang didapatkan setelah apa? Sami'na wa ta'na. Pasti diganti. Kalau di dunia saja diganti, apalagi di surga. Wassallallahu nabiyana Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.